Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Saudaraku, dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu curahkan, limpahkan rahmat, taufik, hidayah, sehingga kita selalu dalam kebahagiaan, kedamaian, kesuksesan. Saudaraku, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, hari ini kami mau melanjutkan taklim kita Fadilah Sedekah tentang anjuran supaya zuhud, qanaah, dan tidak meminta-minta. Hari ini kita melanjutkan yang kemarin, yaitu tanda ulama akhirat yang ke-10. Tanda ulama akhirat yang ke-10 adalah selalu memperhatikan masalah yang berhubungan dengan amal. Yakni amal itu boleh dikerjakan atau tidak. Amal itu harus dihindari atau tidak. Dan amal itu sia-sia atau tidak. Misalnya, karena perkara ini sholat akan menjadi batal. Dengan bersiwak, keutamaan ini akan diperoleh, dan sebagainya. Dan tidak banyak membahas ilmu yang hanya untuk menyenangkan otak dan perkara-perkara yang furu, dengan tujuan supaya ia dikatakan sebagai ilmuwan, ahli hikmah, dan ahli filsafat. Alhamdulillah, kita lanjutkan, yakni tanda ulama akhirat yang ke-11 adalah merenungkan ilmunya dengan basyirahnya. Tidak hanya ikut-ikutan dan bertaklid kepada orang-orang, tetapi mereka berittiba kepada Rasulullah SAW. Karena itulah kita harus mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka melihat Rasulullah SAW. Orang yang berittiba kepada Rasulullah SAW adalah orang yang selalu menjaga sabda dan amalan Rasulullah SAW dengan istiqomah. Karena yang patut diikuti adalah Rasulullah SAW. Hendaknya kita memperhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan memikirkannya dalam-dalam. Tanda ulama akhirat yang ke-12 adalah menjauhi bid'ah dengan sungguh-sungguh. Banyaknya manusia yang mengerjakan suatu perbuatan bukan merupakan tolok ukur bahwa perbuatan tersebut baik. Akan tetapi yang harus diikuti adalah Rasulullah SAW. Hendaknya diperhatikan seperti apakah amalan para sahabat radhiyallahu anhu. Untuk itu, hendaknya selalu dikaji amalan dan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Hasan Basri rahmatullah alaih berkata, ada dua macam orang yang mengerjakan dua perbuatan bid'ah dalam Islam. A. Orang yang memahami agama sesuai dengan pendapatnya sendiri. Menurutnya, apa yang sesuai dengan pendapatnya itulah yang dapat menyelamatkan. B. Orang yang memuja dunia, mencarinya, senang dengan ahli-ahli dunia, dan marah kepada orang-orang yang tidak mengusahakan dunia.
tinggalkanlah dua golongan orang seperti itu, tempat mereka adalah neraka jahanam. Barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua perkara ini, ia adalah orang yang mengikuti orang-orang mulia yang mendahului mereka dan mengikuti jejak langkah mereka. Bagi mereka disediakan pahala yang besar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kalian berada pada suatu zaman ketika hawa nafsu mengikuti ilmu. Akan tetapi sebentar lagi akan datang zaman ketika ilmu akan mengikuti hawa nafsu. Yakni apa saja yang diinginkan oleh hatinya akan dikuatkan dengan dalil. Sebagian ulama berkata bahwa pada zaman sahabat, syaitan telah menyebarkan pasukan ke 4 penjuru. Setelah mereka berputar-putar dalam keadaan letih, syaitan bertanya, bagaimana keadaan kalian? Pasukan setan itu menjawab, orang-orang itu telah menyusahkan kami. Tidak sedikit pun kami bisa mempengaruhi mereka. Karena itu kami sangat kesulitan. Setan berkata, janganlah kamu takut, karena orang-orang ini adalah didikan Nabi SAW. Kamu tidak bisa mempengaruhi mereka. Tetapi sebentar lagi akan datang orang-orang yang dapat kamu pengaruhi. Setelah itu setan menyebarkan semua pasukannya pada zaman tabi'in ke seluruh pelosok. Pada waktu itu mereka juga kembali dalam keadaan susah. Setan bertanya, bagaimana keadaan kalian? Mereka menjawab, orang-orang ini telah menyusahkan kami. Mereka sangat aneh. Tujuan kami telah sedikit berhasil, tetapi pada sore harinya mereka bertaubat sehingga semua usaha kami sia-sia belaka. Setan berkata, jangan takut. Sebentar lagi akan datang orang-orang yang menyejukkan pandanganmu. Mereka akan terperangkap dalam hawa nafsu dan mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu dalam agama Islam. Sehingga mereka tidak mendapat taufik untuk bertaubat. Mereka menganggap bahwa kepicikan terhadap agama itu sebagai agama. Begitulah keadaan mereka. Setan telah memunculkan bid'ah-bid'ah untuk mereka yang mereka anggap sebagai agama. Maka bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan taufik untuk bertaubat? Dalam buku ini ke-12 tanda ulama akhirat tersebut dijelaskan dengan ringkas. Sedangkan Imam Ghazali rahmatullah alaih menerangkannya dengan panjang lebar. Karena itu para ulama harus merasa takut terutama terhadap hari hisab. Karena tanggung jawab mereka tentu lebih berat. Sesungguhnya hari hisab di akhirat sangat keras. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia-Nya menjaga kita semua dari panasnya hari itu. Alhamdulillah, saudaraku, dimanapun Anda berada, demikian tadi taklim kita, yaitu tanda-tanda ulama akhirat yang ke-10, ke-11, dan ke-12. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, insya Allah ya, kalau kita diberi waktu umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kita lanjutkan yaitu hadis ke-7. Kita akan lanjutkan hadis yang ke-7 di lain waktu insyaallah. Semoga Allah SWT selalu memberi kita istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam husnul khatimah. Saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah SWT, demikian taklim hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepahaman dan kita niat untuk mengamalkan dan kita niatkan untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mendengar.
Kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.